Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali saya Eva Yunizar hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama saya gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai, sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pemirsa, dalam episode hari ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Nah, Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaan pertama ya Kiai ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Susi di Bekasi. Assalamualaikum Ibu Susi, pertanyaannya. Kiai, saya punya rumah dan kos-kosan yang saya sewakan, kontrakan secara tahunan. Apakah usaha saya tersebut terkena wajib zakat? Jika iya, bagaimana perhitungan zakatnya Kiai? Silakan. Jadi untuk Ibu Susi, semua harta itu tentu akan menjadi objek zakat. Dalam kaitan dengan kontrakan ini kan dibayarnya menggunakan uang. Maka kalau menggunakan uang satuannya menjadi zakat mal. Zakat yang terkait dengan nisab, terkait dengan haul. Jadi kalau nanti Ibu Susi mau merapikan manajemen zakatnya kepada Allah, tinggal dicatat. Kontrakannya, kos-kosannya itu memiliki 1 tahun zakat. Kalau misalnya ingin berbagi zakat di bulan Ramadan ini, maka buatlah tahun zakat itu dimulai dari tanggal 1 Ramadan sampai nanti 29 Sya'ban. Kan ini namanya haul 1 tahun. 1 tahun ya. Setelah 1 tahun, maka kemudian dihitung ini penghasilan dari kontrakan dan kos-kosan itu berapa. Kalau nanti sudah melebihi nisab, setelah menghitung biaya kebutuhan. Jadi pemasukannya itu kayak kita lihat laporan perusahaan tuh ada aktiva, ada pasiva. Dari mana aktivanya ini? Ya dari pemasukan tadi kan totalnya berapa. Kemudian dipotong dulu biaya perawatan, kadang-kadang bisa jadi pintunya rusak. Atau keran airnya rusak, airnya mati dan sebagainya. Yang menjadi kebutuhan untuk menunjang kontrakan dan kos-kosan ini agar laku disewa. Misalnya dulu di tengah-tengah selesai yang sewa yang lama, kacanya pecah, catnya sudah luntur, dia renov ulang. Maka dimasukkan dulu nih biaya itu. Kalau nanti setelah dihitung, keuntungan bersihnya setelah semua kewajiban dia terhadap kontrakan ini, bahkan di dalamnya termasuk pajak gitu ya. Maka dilihat apakah sudah sampai 1 nisab atau belum. Dalam madzhab Imam Syafi'i nilainya 96 gram emas. Kalau emas 1 juta, kalau nanti keuntungan dalam 1 tahun 96 juta, atau dalam mazhab Imam Abu Hanifah yang banyak diikuti oleh lembaga zakat dunia hari ini 85 gram emas, 85 juta rupiah kalau 1 gram emas 1 juta misalnya, maka ibu wajib mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakatnya di mana? Bisa terpisah sebagai satu kesatuan. Siapa tahu ini kan ibu menjadi raja kontrakan atau kos-kosan, menjadi seperti perusahaan. Nanti tahun zakat ini dihitung, maka keuntungan yang sudah dipotong zakat di zakat kontrakan ini masuk ke harta yang satu dicampur, ini sudah harta yang bersih Mbak Eva. Nah, kalau tidak mau seperti itu, maka keuntungan dari kontrakan tadi itu dimasukkan pada tahun zakat berjalan dia pada uangnya. Jadi dibuat yang sama Mbak Eva. Dia tidak melihat kontrakan kah, dia tidak melihat misalnya penghasilan dia, gaji dan sebagainya, dijadikan satu aja. Pokoknya 1 Ramadan tahun kemarin nilainya berapa, 29 Sya'ban masih sampai 1 nisab enggak? Setelah dipotong semua kebutuhan dan kewajibannya. Nah, tetapi saya anjurkan kalau kontrakannya besar, ya kayak raja kontrakan itu, dipisahkan saja. Sehingga nanti rapi pemasukan, pengeluaran, kebutuhan yang terkait kontrakan misalnya. Tetapi kalau nanti mau dipotong misalnya nih Mbak Eva ya, saya mau menyekolahkan
anak saya. Kan nafkah kepada anak itu wajib. Ya. Nah, kalau punya harta yang beragam, dia hanya dipotong pada satu harta saja. Oke. Misalnya, Mbak Eva punya tabungan emas, punya tabungan di bank, juga punya usaha kontrakan. Nanti kalau uang kontrakan setahun misalnya 200 juta hasilnya bersih, tetapi begitu sebelum tanggal 1 Ramadan yang akan datang, anaknya mau kuliah. Masuk ternyata uang kuliahnya 200 juta. Iya. Habis kan Habis. dari sini. Nah, itu boleh dipotong di sini, tapi jangan dipotong di sini. Kan anaknya cuma bayar sekali uang kuliah. Iya, iya, Jangan iya. kemudian dipotong pada 3 sumber tadi. Kalau mau disatukan tentu lebih mudah dari aspek pemotongannya. Nah, kalau bangunannya sendiri Kiai, apakah itu juga harus bayar zakat? Karena kan ada rumah kontrakan itu Kiai. Jadi kalau mau menghitung bentuk usaha, maka modal bergerak itu yang kena zakat, objek zakat. Modal yang tidak bergerak artinya tidak kemudian bisa berkembang. Kan begini, misalnya nih ya, saya punya kontrakan. Yang berkembang itu, yang kena zakat itu kan uangnya. Karena hasil dari kontrakan itu. Iya. Sementara kalau rumahnya kan tidak kemudian berkembang, maka dia tidak kena zakat, Mbak Eva. Nah, sama dengan mungkin ibu-ibu yang punya toko. Jadi lemarinya, kulkasnya, mobil yang dipakai untuk mengambil dan mengantar barang itu nggak kena zakat. Tapi hasil perdagangan dengan barang yang didagangkan itu yang kena zakat. Kalau mungkin rumah itu kemudian nanti dijual begitu ya Kiai ya. Iya. Terus hartanya itu kemudian masih tersisa. Nah, itu yang kemudian nanti harus kalau dibayarkan rumah itu zakatnya ya. dijual kan sekarang berupa konversinya menjadi uang kan. Iya, betul. Berarti dia jadi harta amal tadi. Nah, sementara kalau rumah ini dijadikan modal usaha kan. Kan sama sebetulnya kan. Kayak kita ketika mau bisnis rumah makan. Iya. Kan beli kompor, beli penggorengan, ada meja, kursi. Ini nggak kena zakat. Karena ini modal untuk mendatangkan uang. Ada masakan, orang butuh duduk pakai kursi. Iya. Kan gitu. Sama, rumah ini saya ingin menjadikan modal usaha saya. Modalnya di mana? Ya nanam besi, semen, kemudian jadi bangunan, saya sewa-sewakan. Oke. Baiklah. Baiklah Ibu Susi, semoga jelas ya Ibu Susi ya. Nah, kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari pemirsa Gapai Kemuliaan di Bojonegoro. Pertanyaannya, Kiai, apabila seorang perempuan telah menikah secara siri, tetapi sang suami tidak bertanggung jawab memberi nafkah lahir dan batin. Lalu istri meminta cerai tapi sang suami tidak mau menceraikan. Bagaimana perempuan tersebut bisa lepas dari ikatan pernikahannya, Kiai? Pertanyaan ini Mbak Eva harus menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan pernah melakukan apapun yang nanti kita tidak bisa mendapatkan jalan keluarnya. Nikah siri itu sering dipahami pernikahan yang sah, tidak berdosa karena sudah memenuhi syarat dan ketentuan nikah dalam Islam. Syarat dan ketentuan nikah itu kan sederhana dalam Islam. Ya, arkanun nikah itu kita ngaji di mana-mana. Ya hanya ada calon suami, calon istri, wali dari pengantin perempuan, kemudian 2 orang saksi, kemudian ada siroh akadnya. Kalau sudah memenuhi ini, maka apa yang menjadi kewajiban agamanya itu sudah selesai, Mbak Eva. Iya. Tetapi hidup ini kan tidak semudah itu. Ada nanti, ini para pemirsa jangan sampai mengatakan bahwa saya memasukkan unsur negara kepada apa yang sebetulnya tidak diminta dalam agama. Kalau nanti terjadi seperti ini nih, ya dia menikah secara siri, dia sah secara agama, tetapi kan tidak diakui oleh negara. Iya. Ya, jadi jangan kita kemudian memaksakan negara harus taat. Loh, Anda tidak taat sama negara, bagaimana negara akan ngurusi Anda? Betul. Yang terjadi adalah Mbak Eva, kalau seperti ini, suaminya tidak bertanggung jawab. Ya, ini kalau dalam fikih seandainya pernikahannya ini dicatatkan, itu sederhana Mbak Eva. Dia tinggal mengadu kepada pengadilan agama. Menggugat. Nah, jangan diartikan dulu kan Pak sama para sahabat juga menggugat kepada Sayyidina Umar. Iya, karena pada masa itu pencatatan pernikahan tidak seperti hari ini. Jangan Anda melihat kenapa ini kok tidak diakomodir. Ya, untuk menjaga kesejahteraan hidup banyak orang kan. Jangan sampai ngaku bujangan, cucunya sudah 2. Kemudian asal nikah siri di mana-mana kan tidak ada perlindungan. Lah, ini yang dinamakan Mbak Eva ya, saya agak panjang menjawab bahwa nikah ini dalam agama
dalam fikih hari ini itu memiliki dua dimensi. Ada dimensi ibadah, ada dimensi muamalah. Ibadahnya apa? Ya menikah, menyalurkan hasrat kepada yang halal, memiliki anak keturunan, mendidik generasi yang akan datang, itu ibadah. Tapi muamalahnya itu pencatatan. Kenapa? Sebagaimana perdagangan zaman Rasulullah, tidak ada kwitansi, nggak ada PO. Nah, sekarang kalau saya ke perusahaan besar, saya pesan mobil ya, iya, nggak pakai DP, nggak pakai PO, nggak pakai tanda tangan, nggak pakai materai. Apa mau perusahaan kemudian menyiapkan barang itu untuk saya? Nggak mungkin. Maka para pemirsa, kalau Anda bertanya ini kepada saya, maka saya hanya bisa menjawab gugah kesadaran hati suaminya. Tapi Anda rasanya sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum karena menikahnya secara sirri. Kalau Anda lari misalnya dari rumah itu juga tetap memiliki konsekuensi karena Anda belum diceraikan. Beda kalau Anda menikah secara negara, maka ajukan gugatan ke pengadilan, suaminya tidak mau menceraikan, maka hakim di pengadilan agama itu memiliki kewenangan kan untuk menceraikan sang istri dengan bukti-bukti adanya ketidakadilan dan suami yang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Karena memang tidak akan mungkin terjadi perceraian kalau tidak ada kata talak dari suami sebetulnya ya Kiai. Iya, jadi semuanya itu Mbak Eva, ada kata talak dari suami, ada kata talak dari pengadilan, atau kalaupun ada pernikahan yang salah nih Mbak Eva ya, anak kandung terpisah, tahu-tahu mereka menikah. Ini kan harus difasah. Ya penetapannya itu lewat pengadilan kan. Kalau tidak lewat pengadilan, jangan sampai nanti semua orang ketika kemudian tidak terjadi keharmonisan di rumah tangga terus mengaku-ngaku. Ini sebenarnya adik saya. Ini itu yang saya pikir para pemirsa harus arif dan bijaksana. Saya adalah orang Mbak Eva ya. Kalau ada orang mau menikah siri itu termasuk saya musuhi. Saya musuhi kenapa? Karena nanti kasihan yang kehilangan haknya itu istrinya. Bisa jadi suaminya, dalam kasus ini kan istrinya yang terzalimi kan. Tapi dalam kasus lain boleh jadi suaminya yang terzalimi. Dia nggak punya ikatan apapun. Tahu-tahu istrinya di tengah jalan ketemu dengan suami yang calon suami yang di prospek ini lebih bagus. Kenapa saya harus bertahan dengan yang lama? Sementara model baru ini 2024 udah keluar casing yang bagus. Yang seperti ini kan berbahaya. Itu sebetulnya pentingnya membangun kesadaran agar kita bukan saja sah secara agama, tapi juga tertib administrasi. Jangan lupakan muamalahnya ya. Iya. Baiklah, kita akan break dulu Kiai, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.